Selamat malam Bu Teresia. Ini Bapak Ibu dari mana nih? Mungkin boleh tulis di kolom chat nih. Dari mana? Siapa tahu ada yang satu kota mungkin ternyata Mm-mm. tetanggaan. Oh, ada Ih, ini Bu nih. ini dari Malang, saya dari Batu Bu ini. Tetangga, beneran kita ternyata tetangga Bu. Udah pernah meet up belum Kak ini? Kak Indi dan Kak Nilam? Belum nih kayak kebetulan belum. Kayaknya perlu dirancang. Iya, Nah, itu tuh Malang perlu mana Bu ini? diagendakan. Hmm. Malang Singosari. Oh, Singosari saya di Batu deket dong berarti. Bisa ya nanti kita Batunya mana? main. Saya Batu Batunya mana? Gelonggong, Bu, Temas. Oh, oke, Batu Tomas Iya, ya. di Kita meet up di kebetulan Ketan ini ya, Ketan Susu ya. tidak menyangka bertemu tetangga. Ada Bu Selvi dari Tangerang, Bu Susan dari Semarang, tetanggaan sama Aku Kamariati nih. sama Pak Arif juga tuh. Oh ya, sama Pak Arif juga. Oh, Pak Fitri, mohon maaf tadi saya. Pak Fitri dari Jakarta, terima kasih ya Pak, walaupun di jalan masih nyempetin ikutan sesi dari kami. Nggak apa-apa, Kak. Lanjut, lanjut. Makasih dikasih kesempatan gabung. Oke Pak, semoga selamat sampai tujuan ya. Astaga, ini janjian di Ketan Susu. Ada yang dari NTT loh Kak Nilam. Iya, jauh sekali dari NTT. Ada Bu Iren dari NTT. Wow. Ada dari Solo, Malam Bu ada Tangerang Iren. juga. Mhm. Iya, ada yang dari Solo, Bu Novita dari Oh, Depok. Oh, ada yang dari Solo. Malang lagi. Teresia. Ada Iya. yang dari Loksmawe dari atas Mm-mm. sampai ke NTT. Wah keren ini. Keren, keren, keren. Oh, Ini Mbak Yanti nih. Nih. Iya, hadir di sini kayaknya gara-gara ada Bu Yanti yang mau jadi ini ya. masa sih kita akan mau belajar bareng-bareng. Pak Sumawe. Loh, ayo. Dari Hmm. berbagai pulau ini, bukan berbagai kota lagi, Hmm. Kamar. Ya, nah mereka datang dari berbagai tempat yang jauh-jauh gitu ya, nggak cuma Pulau Jawa ternyata Hmm, gitu ya, khusus untuk melihat Bu Yanti malam hari ini gitu ya. betul. Tapi itu persepsi saya sih. Cuman nggak tahu sih kalau dari teman-teman sebenarnya kenapa sih mau hadir pada malam hari ini gitu Hmm. ya. Kayaknya kita boleh cek-cek juga ya, gitu. Teman-teman boleh tulisin di kolom chat juga. Apa sih yang membuat teman-teman hari ini mau hadir? Apakah karena topiknya, apakah karena narasumbernya, atau kepengen ketemu Kanila atau saya, atau siapa gitu ya? Atau hal yang lain lagi nih gitu. Boleh ditulisin, jadi kita juga saling tahu nih. Ya, Jadi mungkin selain penjadwalan ya eh, Kanilam ya. betul. Topik yang menarik. Wah, semoga kalau dibawain sama Bu Yanti pasti menarik kok Bu Selvi. Tenang saja, semua topik kalau dibawain Bu Yanti pasti menarik. Nilam ada aja. Jujur saya, Bu. Oke, kalau yang lain apa nih kira-kira apa yang membuat teman-teman pada malam hari ini eh, memutuskan untuk join bareng di sesi? Wah, pembicaranya expert Tuh, real karena itu bener topiknya. Pak Ari. Karena topiknya. Oke, pengetahuan. Selain mau kenalan sama Bu Yanti juga topiknya. Oh, memang Bu Yanti ini sangat menarik ya. Orang-orang mau ketemu sama Bu Yanti. Topiknya bagus dan speakernya cantik, kata Bu Teresia. Waduh, saya kok nggak nyiapin hadiah apa-apa loh malam ini. Hari ini fansnya Bu Yanti berkumpul jadi satu sesi Zoom semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu udah pernah ikutan atau ada yang baru pertama kali ikutan uplifting nih?
Mungkin ada yang udah beberapa kali ikutan atau baru pertama kali tahu dan ikutan uplifting. Oke, pastinya ingin belajar dari orang hebat. Siap, siap Pak Fitri. Tenang saja, Bu Yanti ini sangat expert. Oh, pendatang baru nih Pak Fitri. Iya, Welcome, welcome Pak Fitri. Ya, Oh, terima kasih Bu. Bu baru Selvi sudah pertama beberapa kali kali dapat nih. info dari teman. Wah, semoga ini ya Bu, suka dengan sesi dari kami dan semoga bisa mindful selama sesinya nanti. Oke, Bu Selvi udah beberapa kali ikutan. Bu Felia katanya topiknya menarik, pembicaranya pakar di bidangnya. Wah, Saya bukan pakar, saya bukar karena saya wanita. Kalau pakar itu lelaki. betul betul. Ini ada Bu Bianti juga baru join. Halo Bu Bianti, selamat Hai malam. Bu Bianti. Hai Kapan-kapan Ma, kayaknya yang apa Bu kabar Bianti Mbak? deh. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang baru aja join, jadi sesi uplifting ini itu adalah sesi yang diadakan setiap bulan oleh Sinergia Coaching Center. Nah, sesi ini terbuka untuk publik dan pembicaranya sudah pasti expert di bidang masing-masing kayak Bu Yanti. Nah, Bu Yanti ini Job and Career Transition Coach gitu. Dan setiap bulannya kita ada topik yang berbeda-beda ya, Kak Nilam ya. Betul. Gitu. Yang tujuannya adalah sesi ini membantu namanya aja uplifting session nih gitu ya. Artinya memang ngebantu teman-teman untuk jadi uplift, jadi lebih bertambah lagi, jadi meningkat nih. Baik itu kompetensinya, pengetahuannya, dan juga meningkat juga networkingnya. Karena ketika di sini kita bisa kenalan loh satu dengan yang lain, apalagi tadi ada yang dari luar Jawa juga gitu ya. Jadi mungkin ketika kita kenalan di sini, nah bisa dilanjutkan dengan kopi darat gitu ya. Betul. Selain itu ada apalagi nih Kak Mariati. Mungkin Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum dengar soal points of view. Jadi di sepanjang sesi hari ini, selain nanti kita akan belajar dari Bu Yanti tentang tema hari ini yang mau dibawain sama Bu Yanti gitu ya, nanti akan ada tools yang akan digunakan ketika sesi dan tools ini memang tujuannya membantu kita sebagai posisinya sebagai coach maupun sebagai coachee. Dan tools yang nanti akan digunakan pada malam hari ini adalah menggunakan tools points of view. Ini merupakan metode dan alat kreatif yang berfungsi untuk membuka hati, pikiran kita, sehingga kita jadi lebih berdaya melalui media foto. Jadi, prinsipnya dari coaching itu kan kita melihat bahwa setiap orang itu berdaya ya. Nah, disinilah peran kita sebagai coach untuk memantik potensi orang-orang yang di hadapan kita. Nah, salah satunya menggunakan tools nih supaya kita juga nggak kesulitan sebagai coach. Kita menggunakan salah satu tools yang namanya Points of View. Nah, nanti teman-teman akan bisa merasakan gitu ya dari proses ini. Oh, seperti ini toh menggunakan tools Points of View. Oh, ternyata membuat saya jadi lebih terbuka ya. Oh, ternyata membuat saya lebih gampang ya mengekspresikan perasaan saya, pikiran saya. Nah, seperti apa nanti nikmati aja prosesnya. Just trust the process. Nah, mungkin kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu gitu, habis sesinya makin penasaran sama visual coaching dan kartu-kartunya points of view, kok gambarnya menarik ya? Atau mungkin kayaknya seru deh kalau misalkan coaching ataupun mungkin ngajar pakai metode ini gitu. Nah, kita ada bisa ikutan workshop Hello Points level 1 dari Points of View di Jakarta tanggal 20 Juni besok. Ya Bu ya Kamariati ya. Bener banget, besok banget ya. Besok banget nih kebetulan. Oke. Jadi, jadi kalau mau segera malam ini dapat insight, kayaknya aku besok bisa nih, kebetulan besok waktunya kosong gitu kan. Cus aja langsung kontak Kak Putri untuk segera daftar gitu ya. Sehingga Kak Putri bisa langsung kontak hotelnya untuk
nambahin packsnya nih ya, gitu. Langsung. Langsung. Nambah berapa pack? Oke, nah kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya udah siap, mungkin bisa cek-cek lagi internet connection-nya apakah sudah oke. Prepare juga buat mungkin mau mencatat pulpen ataupun notes-nya. Terus nanti bakal ada sesi Q&A, tenang aja. Nanti kita bakalan sharing juga bareng Bu Yanti saat sesi dan setelah sesi juga. Dan bisa untuk manfaatkan fitur chat di Zoom kalau misalkan nanti takut lupa mau tanya apa bisa langsung ditulis di kolom chat. Oke. Nah, ini adalah topik kita malam ini, yaitu how to mindfully walk to the right career direction, yang akan dipandu langsung oleh expert kita, Bu Yanti Malik. Jadi beliau adalah Job and Career Transition Coach. Keren sekali, jadi benar-benar expert akan memandu kita, membimbing kita gimana caranya buat bisa dapat karir yang memang cocok dengan skills dan value yang kita punya. Beliau juga adalah expert di Points of View Indonesia. Mungkin udah nggak sabar fans-fans Bu Yanti dari tadi juga kayaknya udah nggak sabar mau dengerin materi menarik dari Bu Yanti ya. Mungkin aku langsung serahkan ke Bu Yanti. Oke, thank you Nilam. Fans-fans apaan sih ya? Kita kan berteman ya rame-rame ya. Jadi Bapak Ibu, memang malam ini gitu ya, kita bicaranya yang enteng-enteng aja lah ya mengenai kita bagaimana cara memilih karir gitu ya, yang tepat gitu. Memilih secara mindfully artinya secara sadar kita memilihnya, tahu oh karir ini memang yang cocok buat saya gitu ya. Tapi yang nggak akan berat-berat sih ceritanya ya gitu ya. Kita hari ini kita santai-santai aja. Bagaimana kalau mungkin kalau buat kita ada sebagian besar udah oh saya mau udah Yanti saya mau udah tahu lah gitu ya. Ini bisa kita akan berikan tadi kayak katanya Kakak Mariati gitu. Kita bisa juga berikan ini gitu kepada orang-orang tersayang kita, anak, ponakan, sepupu gitu ya. Atau kalau sebagai coach kita bisa kasihkan cerita ini atau kita bantu coaching kita untuk bisa mereka mengerti atau mindfully pilih oh oke, karir saya sebenarnya akan ada di sini atau karir ini yang saya betul-betul sesuai dengan personality saya, dengan value saya gitu ya. Oke. Sebelum berat-berat, nggak akan berat-berat. Sebelumnya kita dengarkan dulu seperti biasa dengan kalau yang sudah menjadi tribe-nya points of view, kita selalu mulai dengan yang namanya pause. Di mana pause itu artinya kita, ini namanya juga pause ya, kita stop dulu, kita santai dulu gitu ya. Santai sejenak, kita bisa duduk dengan tenang, cari posisi yang paling tenang, paling enak, paling nyaman. Untuk apa? Untuk kita bisa mengumpulkan diri kita gitu ya. Kita mindfulness gitu ya, aware bahwa tidak hanya diri kita yang hadir di sini, juga pikiran dan hati kita juga ikut hadir di sini. Nah, tarik napas panjang dulu, kakak-kakak semuanya. Kita dengarkan satu lagu persembahan dari Sinergia Consultant. Silahkan, Ellen. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along
happiness is you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down. The love is too high to bring me down. Can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Oke, kalau sudah tenang, sudah senang, yang tutup mata boleh dibuka lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang ketiduran. Banyak yang joget kah dengar lagu tadi? Saya joget soalnya, gitu ya. Lagu tadi judulnya Happy, semuanya pada tahu. Rasanya sebagian besar kita akan tahu lagu itu, gitu ya. Berharap bahwa setelah sesi ini, gitu ya, kakak-kakak, bapak, ibu semua tuh bisa happy. Know what makes you happy. Know that whatever you do makes you happy. Karena kita tahu apa yang akan kita lakukan, kita punya sudah memilih karir secara mindfully, gitu ya. Kita bisa jadi happy hidup kita. Oke? Nah, sekarang saya mau izin share lagi mengenai how to mindfully walk to the right career direction. Sudah kelihatan ya layarnya kan ya? Tadi kita sudah pause, oke. Nah, kita berbicara mengenai karir dan job. Gini, Bapak Ibu, apa sih? Apa itu karir? Apa itu job? Kira-kira apa itu karir? Apa itu job? Karir dulu deh. Siapa yang bisa atau siapa yang mau? Kita ini ya, kita interaktif aja ya, gitu ya. Apa itu sih karir? Gitu. Siapa yang kira-kira mau cerita atau mau kasih insight? Apa sih karir menurut kakak-kakak semua? Apa itu karir? Ini masih pada dengar pause atau masih pada lagi santai dengan pausnya gitu ya? Apa kira-kira karir? Karir itu sama nggak sih sama job gitu ya? Kalau bahasa Inggrisnya beda karir dan job. Bahasa Indonesianya karir dan pekerjaan suka orang-orang suka apa ya? Bukan ketelisut apa? Susah membedakan karir sama pekerjaan. Apaan itu karir? Apaan itu pekerjaan gitu? Apakah yang mau cerita menurut kakak-kakak, menurut bapak ibu, apa sih itu karir gitu? Kalau nggak mau buka mic, silahkan tulis aja di kolom chat. Kira-kira karir itu apa sih gitu? What is karir? Saya coba mau lihat bapak ibu punya KTP dong. Pasti udah pada punya KTP ya. Coba perhatikan KTP bapak ibu. Ada kolom pekerjaan nggak di situ? Nggak tahu. Ya, karir merujuk ke profesi ya Bu, bisa. Ini nggak ada salah, nggak ada yang benar ya. Bukan nggak salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah, semuanya benar gitu ya. Artinya yang siapa pendapat siapa yang benar, pendapat siapa yang salah nggak ada. Kak Selvi bilang karir merujuk ke profesi. Bisa. Karir itu suatu posisi kerja tertentu yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Thank you, Kak Eni. Nanti kita bahas. Job itu bekerja salary, karir bekerja karena dedikasi. Oke, thank you.
Kak Berli, terus Kak Novi, ada journey-nya kalau job menuju ke kerjaan. Saya mau coba santai dulu gitu loh. Kalau kita ngelihat di dalam KTP tadi gitu, ada kolom pekerjaan. Benar ya, kita semua yang punya KTP pasti ada kolom pekerjaan. Jadi, in a more deeper level, jadi untuk level yang lebih dalam lagi gitu. Karir itu bisa menjadi identitas kita. Coba lihat tadi yang saya bilang KTP. Ada kolom pekerjaan. Pekerjaannya kalau saya di KTP saya mengurus rumah tangga. Mungkin di KTP-nya Bapak Ibu pegawai swasta, pegawai negeri atau apa, ada guru atau dan siapa gitu ya. Sehingga artinya itu bisa menjadi identitas karena apa? Orang jadi lebih sering mengenal kita. Oh, si Anu itu adalah pegawai swasta. Nah, apakah karir sama dengan identitas? Belum tentu. Karir memainkan peran yang signifikan untuk identitas seseorang, betul. Tapi juga akan ada hal-hal lain yang bisa menentukan identitas seseorang. Kalau itu tadi karir yang di per level dia akan bisa menentukan atau sepertinya menjadi identitas diri gitu ya. Kalau gitu job itu apa ya? What is job then gitu? Apa bedanya karir sama job? Gitu. Job bekerja dengan imbalan gaji, karir pilihan arah pekerjaan. Wah, ini keren-keren. Ini udah banyak yang tahu berarti. Ini ada beberapa pendapat mengenai karir itu apa, job itu apa. Ya. Karir itu katanya adalah long term occupation. Kenapa saya tebalkan? Karena itu salah satu kata kuncinya. Long term occupation. Kadang-kadang atau keseringannya dia multiple jobs atau roles. Di specific field atau industri dan juga aim-nya ke professional growth and advancement. Jadi untuk professional growth dan pengembangan diri itu karir. Tapi apakah karir itu tadi ada yang sempat menyentuh soal gaji, soal pendapatan? Tidak. Ya. Karir itu bisa juga punya purpose dan satisfaction jauh di bawah atau jauh di luar hanya karena dapat reward secara financial. Jadi personal fulfillment. Dengan kata-kata seperti itu ini kira-kira ibu rumah tangga karir bukan ya? Kan orang dia nggak punya kerjaan, cuma ibu rumah tangga. Apakah ibu rumah tangga itu akhirnya kalau dengan definisi seperti ini adalah karir? Kira-kira akan karir bukan? Gitu. Kalau kita lihat tadi ini ya secara definisinya gitu ya, ibu rumah tangga bisa kita sebut sebagai satu karir, termasuk karir. Karena apa? Dia punya multiple jobs and roles, dia punya personal fulfillment. Balik lagi kalau kita kepada KTP tadi. KTP itu lebih kepada pekerjaannya adalah sebagai karir. Kenapa? Karena seberapa sering di dalam KTP pekerjaan itu kita tidak spesifik. Saya adalah HRD bagian compensation and benefit, nggak sespesifik itu. Pekerjaan kita adalah pegawai swasta misalnya, atau pegawai negeri, atau guru, atau yang lainnya. Sehingga apa gitu ya, pekerjaan yang di dalam identitas kita, di dalam KTP kita tidak sering berganti. Saya mau nanya Bapak Ibu seberapa sering tuh ada nggak yang sering misalnya dia ganti posisi atau ganti pekerjaan terus dia update KTP-nya untuk posisi pekerjaan. Rasanya kita akan jarang sekali. Benar nggak? Ya. Ini ada si Kak Dian. A job is like a single stop on a train route.
while a career is the entire journey with multiple stops. Itu keren banget kata-katanya. Ya. Ya, jadi kalau kita bilang tadi kalau karir itu sepanjang hidup kita punya karir-karir, multiple jobs dan roles. Sementara kalau job itu sendiri dia akan berupa spesifik task gitu ya. Biasanya waktunya tertentu dan umumnya yang namanya job itu berhubungan dengan angka atau financial reward. Atau gampangnya kita bilang gaji lah ya gitu ya, gampangnya gaji gitu. Dia short terms dan responsibilities-nya adalah untuk earn income. Ya, jadi ini kenapa saya tebalkan, ini adalah beberapa pembeda antara karir dan job. Jadi karir itu long term, job itu short term. Karir itu ada juga yang buat personal fulfillment. Kalau job, dia akan bercerita atau berhubungan dengan agreed price. Artinya, saya dapat imbalannya apa. Gitu. Karirnya nggak ganti, jobnya ganti. Betul, Kak Saiful. Karirnya saya bisa berkarir sebagai guru. Gurunya apa? Gitu. Saya bisa jadi guru matematik, saya bisa jadi guru BP, saya bisa jadi guru fisika, atau guru kimia, atau guru sejarah. Oke? Kalau ada yang mau buka mic, buka aja ya, kita diskusi gitu loh. Cerita tentang apa itu karir, apa itu job, sehingga di akhir sesi ini pengharapan kami semua bahwa kita happy, tahu apa yang mau kita lakukan, tahu arah kemana kita mau tuju untuk karir kita. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau start karir kita? Apa yang harus kita lakukan dulu untuk bisa mulai karir kita? Gitu ya. Tadi karir sudah dibilang ya, kalau tadi kayak katanya Kak Dian, dia satu journey panjang perjalanan hidup kita. Nah, bagaimana kita mau mulai karir kita? Kita kan mau mindfully secara sadar memilih arah karir kita kemana. Apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang kita bisa lakukan, tapi yang paling awal kita adalah melakukan yang namanya self-assessment. Self-assessment kalau kita tidak tahu diri kita, tidak tahu mengenai siapa kita tidak akan bisa tentukan mau kemana kita. Kita akan jadi terombang-ambing di perjalanan karir kita, tujuan kita kemana. Ya. Nah, self-assessment apa aja sih yang perlu di-assess gitu ya? Apa aja yang perlu di-assess? Satu, values. Kita identifikasi value kita atau nilai kita. Apa sih yang namanya nilai kira-kira, Bapak Ibu? Atau ada tidak Bapak Ibu yang bisa buka mic? Cerita, oh nilai saya adalah apa tuh? Sesuatu yang kita selalu nilai, ngerti ya, yang kita hidupi gitu ya. Apa ya bahasanya, apa ya Kak Mariati, ya nilai values itu tuh apa ya, dasar bagaimana kita berjalan atau bagaimana kita menghidupi hidup ini. Apa kira-kira values? Apa sih values itu? Kakak-kakak? Ayo dong. Kayak prinsip hidup gitu kah, Bu Yanti? Nah, bisa prinsip hidup, betul, prinsip hidup. Nilai ya, nilai apa Kak Nining, Bu Nining gitu ya. Sesuatu yang kita anggap penting sebagai acuan dalam hidup. Thank you Etika, ini adikku. Ya, sesuatu yang kita anggap penting sebagai acuan dalam hidup. Personal values, apa yang penting buat saya, yang jadi kompas saya. Kira-kira Kak Sulistyo ini values-nya, personal values-nya kakak apa? Satu aja, satu atau dua boleh lah. Apa kira-kira?
Atau etika, kira-kira etika apa values-nya? Berkarya, thank you. Etika apa value yang menjadi acuan dalam hidup? Apa? 1 atau 2? Loyalitas, kejujuran. Good. Humble. Values. Oke. Spiritual. Banyak nih, keren nih. Kalau kayak gitu, pertanyaannya adalah, apakah family juga? Ya. Apakah yang membentuk atau dari mana values kita itu terbentuk? Ya, value yang tadi, acuan hidup gitu ya, prinsip hidup kita gitu. Dari manakah itu bisa kita dapatkan? Kira-kira dari mana saja kita bisa mendapatkan values itu? Dari pendidikan. Yap, mantap. Bisa. Dari mana lagi? Keluarga, Keluarga. agama, pertemanan, pengalaman. Ada yang belajar dari orang tua? Ya. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, values itu ada yang secara intrapersonal kita. Ada secara interpersonal, ada secara intrapersonal. Interpersonal di dalam hati kita. Kita kadang-kadang suka nggak sih kakak-kakak, duh saya mau melakukan ini tapi kayaknya kok salah ya. Harusnya saya melakukan ini. Jadi kita ada perang batin. Ada intrapersonal kita, yaitu dari keluarga, lingkungan sosial, dari orang tua, dari agama, dari kebudayaan. Bisa nggak dari budaya? Bahwa misalnya budaya dari suku gitu, artinya budaya dari yang Jawa sama yang dari Sumatera jauh beda. Yang dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu juga berbeda. Itu bisa membentuk values kita juga nggak kira-kira? Pengalaman hidup reflektif, ya betul. Ya, keluarga. Oke? So, values tokoh yang dikagumi juga bisa, betul. Ya, jadi kita values yang membentuk kita dari dalam diri, dari bagaimana upbringing kita diajarkan oleh orang tua. Oh, yang namanya misalnya value sopan santun itu seperti apa, bagaimana berhadapan dengan orang yang lebih tua gitu ya. Bagaimana kita hidup bersosial dengan dari sekolah, dari kecil kita ajarkan hayo berteman, jangan berantem dan sebagainya. Oke? Nah, kalau kayak gitu apa itu values? Values itu adalah fundamental beliefs tadi, acuan hidup, prinsip hidup, dasar hidup yang membantu seseorang, yang membimbing seseorang untuk mengambil keputusan. Untuk melakukan suatu action, melakukan suatu kegiatan. Yang influence mereka, bagaimana mereka berhubungan dengan sesama. Kita adalah makhluk sosial. Ya, secara etika, secara apa yang penting bagi seseorang itu bisa berbeda. Kemungkinannya cukup besar berbeda antara satu orang dengan satu orang. Hal-hal inilah yang menjadikan kita beragam. Ya, keberagaman ini memang sudah menjadi sunatullahnya, sudah menjadi memang kata Tuhan, tidak ada yang sama, akan ada banyak perbedaan. Oke? Apalagi gitu. Nah, kalau kita hubungkan values tadi dengan pekerjaan kita, dengan karir kita, gitu ya, dengan karir kita, bahwa kalau kita mengejar atau mencari atau meraih pekerjaan yang punya value, punya nilai seperti apa yang kita dapatkan, atau nilai-nilai yang tadi contohnya adalah family. Gitu ya. Itu kita dapatkan dalam pekerjaan yang kita lakukan, dalam karir yang kita jalani. Itu akan memberikan suatu perasaan, ya, sukses.
gitu ya, satisfaction, kepuasan dan sukses gitu. Jadi kepuasan bekerja, pernah gak mengalami atau tahu teman saudara atau pernah mendengar ada orang gajinya udah gede tapi kok ya udah berhenti aja. Kenapa? Enggak ah, kan dapatnya udah besar. Gajimu besar, posisimu bagus. Kenapa kamu tinggal? Kamu dapat pekerjaan baru. Belum. Terus kenapa kamu keluar gitu? Kalau istilah anak sekarang kena mental. Waduh, saya udah kena mental. Gitu ya. Kalau Gen Z itu bilang saya kena mental gitu. Kenapa? Enggak tahu. Pokoknya saya enggak enak aja, enggak nyaman aja. Kalau kata orang-orang yang milenial, mental health itu lebih penting ya daripada gaji besar, daripada posisi bagus, mental health itu lebih penting daripada saya depresi. Tapi kenapa keluarnya? Nggak tahu. Nah, sekarang kalau kita bisa divine our values, kita bisa tahu value apa yang kita hidupi, yang kita yakini, yang menjadi dasar kita berjalan sehari-hari dalam arti kata menjalani hidup ini, kita akan mulai tahu, oh, saya tidak cocok di sini itu karena ternyata value yang ada di situ, pekerjaan ini tidak kongruen dengan value yang saya punya. Sehingga saya merasa tidak puas, saya merasa tertekan, saya kena mental. Jadi penting kita mengidentify values kita. Oke? Setelah kita tahu values kita, apalagi? Baru kita akan lihat skills kita. Ini kita berhubungan. Skills itu apa? Ya, skills itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan satu pekerjaan, ya, atau untuk bisa menyelesaikan satu problem. Orang bilang masalah. Kalau saya lebih suka kepada kata-kata bukan masalah tapi tantangan. Jadi bagaimana seseorang itu memecahkan atau menghadapi tantangannya secara efektif. Itu skills. Ya. Skills itu transferable. Jadi artinya dia bisa didapatkan atau bisa kita cari dengan melalui pastinya sekolah gitu ya. Atau training atau juga dari pengalaman gitu ya. Artinya misalnya yang gampang lah gitu ya. Kalau kita pindah satu kota ternyata mau ngambil jalan satu titik, saya mau ke kantor ambil jalannya di situ, ternyata di situ jalannya verboden. Kita akan dari pengalaman itu punya skills. Oke. Saya tidak mau akan ambil jalan situ karena secara pengalaman di situ verboden. Nggak boleh masuk atau di situ lebih macet daripada jalan di sini. Jadi kita sudah punya keahlian sendiri-sendiri. Ya, dia itu akan bisa di-develop over time. Dan transferable artinya tadi kita bisa ajarkan itu skills-skills itu kepada orang lain. Kita bisa turunkan kepada orang lain. Itu self-assessment. Jadi kita tahu values kita, habis itu kita tahu skills-skills kita yang kita suka itu apa, yang kita rasa. Ini ingat ya, ini self-assessment, jadi apa kita melihatnya dari diri kita. Skills yang kita suka dan yang menurut kita jago. Kita mampu. Ya, menurut kita, ingat ini kata dasarnya, makanya saya kasih agak tebal, self-assessment. Menurut kita. Oke? Oke, nah setelah itu apa lagi gitu? Setelah dapat values, setelah dapat skills, apalagi yang dipentingkan? Kita identify personality kita. Personality itu apa? Kombinasi dari karakter dan kualitas. Ia akan membentuk karakternya, karakter masing-masing orang tuh berbeda-beda.
ya. Terus kita bisa dapat tahu personality saya kayak apa ya. Nah, ini kita bisa dapatkan dari ambil personality test. Banyak yang udah cukup tahulah ya, yang sudah cukup kenal MBTI, Myers-Briggs ini ibu dan anak ya. Di ISC umum banget ya gitu. Di ISC dia dominan, dia introvert dan sebagainya. Ini rata-rata atau istilahnya gini gampangnya psikotes lah gitu ya. Jenisnya psikotes itu macam-macam. Bisa PSI atau personality style indicator atau yang lain lagi. Dari situ kita bisa tahu personality kita kayak apa sih. Oh, saya tuh orangnya modelnya seperti ini. Ya, ada Holland Code juga gitu. Atau kita juga bisa tahu nih dari tes udah dapat kita dari psikotes, kita tahu personality kita kayak apa. Kita atau bisa juga bertanya gitu dari trusted source ya. Ingat ya kata-kata kuncinya adalah trusted source. Mengenai menurut lo gue kayak apa sih orangnya? Menurut lo seperti apa sih cocoknya nih gue? Yaitu ya pasti keluarga. Gitu ya. Dan teman-teman dekat, sahabat, bestie. Atau bagaimana sih personality kita? Seperti itu. Oke? Dari situ personality. Apalagi nanti values. Oke. Skills. Oke. Personality. Oke, nanti saya akan ambil psikotes deh. Apalagi yang perlu ditahu? Interestnya kakak-kakak ada di mana? Interestnya bapak ibu ada di mana? Gitu. Interest itu apa? Interest itu adalah area bekerjanya seseorang yang dia sukai. Pernah terpikir nggak sih kok ada orang, ini lagi rame-ramenya perang ya, orang-orang takut perang dunia ketiga mau mulai. Kok ada ya orang yang suka perang kalau kita malah dijauhi gitu ya. Ini ada orang yang suka datang ke perang terus dia melaporkan. Gak usah perang deh, kayaknya terlalu seram. Nggak tahu, mungkin di WAG Bapak Ibu sekalian pernah lihat ada satu video bagaimana seorang reporter itu dia lagi meliput demo. Lagi meliput demo, tahu-tahu ketembak. Kok ada ya orang-orang yang seneng? Karena itu pekerjaan yang dia sangat amat sukai. Ya, jadi bagaimana juga kita tahu interest kita past experience. Oh kayaknya gue nggak suka deh kerjaan yang kayak gitu, gue lebih sukanya yang ini. Hobi, kegiatan-kegiatan yang kita sangat amat sukai. Dari situ kita bisa juga tahu interest kita ada di mana. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Fitri. Apakah values diri dapat berubah atau berkembang atau bertambah? Pertanyaannya bagus banget. Oke, kalau tadi values dibentuk dari pengalaman, dari upbringing, dari keluarga, spiritual, experience gitu ya. Apakah value bisa berubah? Ayo Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu value-nya Bapak Ibu bisa berubah nggak sih? Atau apakah ada value? Coba kita ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Coba dipikirkan 3, 4, 5 values yang nilai-nilai yang kita hidupi gitu. Kayak tadi misalnya ada values-nya macam-macam gitu ya. Apa values-nya gitu? Komitmen, tanggung jawab, penuh cinta. Bisa berubah, oke. Bagaimana caranya berubah? Seringkah berubah? Oke, saya mau tanya itu dulu deh. Bisa nggak berubah? Pertanyaannya Kak Fitri bagus banget. Bisa nggak sih berubah values itu? Gitu. Bisa berkembangkah? Bisa bertambahkah? Bisa berubahkah? Yang jawabnya bisa. Nih tadi ada Kak Aji, ada Kak Lina. Bisa banget berubah. Ada Kak Vero bisa berubah gitu. Ya, Kak Berli, value dapat bersifat fluktuatif tergantung input informasi yang terjadi di dalam hidup.
Oke, bisa tapi tidak mudah. Oke, saya mau coba ngobrol sama Kak. Ini panggilnya bener nggak sih Kak Berliaman Nitema? Bener nggak saya manggilnya itu? Kalau salah mohon maaf ya. Value dapat bersifat fluktuatif, tergantung informasi yang terjadi dalam hidup. Boleh kasih contoh nggak ada kasus yang pernah terjadi yang mengubah value yang dari apa menjadi apa? Kira-kira bisa nggak Kak Berli? Kak Berli bisa open mic nggak? Nggak bisa open mic ya? Oke, kalau kayak gitu saya mau tanya ke eh ini Kak Arif. Bisa kayaknya. Depannya udah bisa. Terus titik-titik-titik kayaknya gitu ya. Oke, maksudnya gimana? Bisa cerita nggak? Kenapa bisanya kayaknya, kenapa bisa berubahnya Kak Arif? Ya, karena saya juga tidak yakin ya coach ya. Ya, Jadi, tapi harusnya sih bisa ya kalau semisal dia dapat sebuah pencerahan gitu ya, pencerahan dari keyakinan lama ke keyakinan baru gitu. Mungkin ya coach ya. oke. Ada pernah punya satu contoh kejadian atau apa? Nggak usah harus di Kak Arif, orang-orang sekitar atau pernah baca atau pernah dengar yang kejadiannya apa sehingga value-nya apa pindah menjadi value-nya apa? Kita bicara value. Apa kira-kira Kak Arif? Ada nggak contoh kira-kira? Belum nemu sih coach. Belum nemu. Belum nemu ya? Oke. Belum. Oke, saya bicara yang bisa dulu ya, Kak Saiful Bahri, soalnya ada jawaban mempunyai apa namanya pendapat yang berbeda. Oke, Kak Sulistiarini boleh cerita nggak? Bisa. Setelah menjalani beberapa fase kehidupan, saya jadi belajar ada beberapa value yang tadi. Value dibentuk dari orang tua, dari upbringing kita. Yang sudah perlu saya lepaskan. Boleh cerita nggak, Kak Sulistiarini, Kak Rini? Jadi contohnya Bu Yanti ada value dari orang tua bahwa harus selalu membantu orang gitu ya. Tiap kali ada orang yang datang dengan kebutuhan, minta pertolongan gitu. Pokoknya harus selalu dibantu gitu, semaksimal mungkin. Nah, setelah menjalani kehidupan ini, saya belajar bahwa nggak apa-apa kok menolak gitu. Oke. Nggak apa-apa kalau menolak. Ada orang yang datang butuh bantuan dan saya menolak itu nggak apa-apa. Kalau dulu itu ada rasa Oh, bersalah yang terbawa terus gitu ya. Pokoknya harus sampai akhirnya habis sendiri gitu loh ya. Kering sendiri. Udah nggak ada lagi yang bisa saya kasih nih gitu. Dan itu rasanya bersalah. Nah kalau sekarang saya udah bisa lebih seimbang dan nggak apa-apa mengecewakan orang lain itu gitu. Nggak oke. apa-apa memprioritaskan diri sendiri itu gitu. Itu salah satu aja Bu Yanti. Oke. Pertanyaan sedikit boleh ya, Kak? Kita diskusi ya, Kak. Value-nya berubah atau value-nya jadi lebih dalam? Kita membantu orang gitu ya. Artinya tadi, tapi sekarang membantu orangnya tidak asal bantu, tapi membantu orangnya kita lihat dulu selayak apa kita bantu atau sejauh apa kita bisa bantu. Begitu atau memang benar-benar ya udah pokoknya ya kalau lagi nggak feeling ya nggak bantu. Gimana Karini kayak gitu kah? Kalau dari deskripsinya Bu Yanti mungkin bisa dibilang berubah. Tapi kalau yang sangat relate buat saya adalah sekarang mengedepankan memprioritaskan diri sendiri, memilih diri sendiri gitu. Ini mungkin buat banyak orang kok jadinya kayak egois gitu. Tapi saya tahu diri saya sendiri. Saya bisa sampai ke titik itu bahwa saya mencintai diri saya sendiri, saya menerima diri saya sendiri dan saya memilih diri saya sendiri dulu. Itu sebuah pencapaian buat saya
karena Mm. kecenderungannya adalah berada dalam situasi apapun yang pertama kali saya pikirkan adalah orang lain melulu gitu. Jadi Oh, oke. untuk bisa sampai ke sini itu sudah mengalami banyak hal juga gitu. Itu yang saya pegang gitu. Dan rasanya menjadi lebih ringan kan saya bilang ya, melangkah lebih ringan ke depannya karena saya sudah menerima itu bahwa ada perubahan dalam diri saya terkait value tadi gitu yang selalu memprioritaskan orang lain, selalu membantu orang lain begitu. Dan itu bukan berarti bahwa terus saya nggak mau bantuin orang juga gitu. Gitu Bu Yanti. Cuma memang sudut pandangnya ada perubahan sedikit gitu. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Oh, oke, oke, oke. Jadi tadi ya, value membantu orangnya sih ada gitu ya, masih tetap ya di situ gitu ya. Tapi value itu enggak semerta-merta pokoknya ada orang minta bantuan itu tadi ya, gitu ya, bahwa eh, eh, membantu orang tapi tidak dengan meniadakan diri sendiri gitu ya. Ya bisa dibilang begitu. Gitu. Oke, ini mirip-mirip sama si Kak Berli. Oke, Kak Berli nggak apa-apa, mic-nya error gitu ya. Jadi contohnya tadi kalau si Kak Berli bilang berubah karena tadinya orang tuh dia pokoknya saya diminta di hidup atau besar dengan value bahwa pokoknya saya harus jadi nomor satu. Saya harus yang terbaik dalam segala hal. Tapi lama-lama kok lelah ya, selalu dituntut menjadi yang terbaik gitu ya. Sehingga ya udahlah saya mau spesialisasi aja di satu titik saya terbaik tidak di semua titik. Bisa juga seperti itu. Oke. Nah, ini ada kalau Etika bilang bisa berubah tapi tidak mudah. Berubah karena sikon dan tekanan. Oke. Ini ada satu yang berbeda adalah dari Kak Saiful Bahri. Nggak akan bisa berubah. Kan sudah terinternalisasi kok susah banget bacanya ya. Sudah terinternalisasi dalam diri. Piye, gimana Kak Saiful Bahri? Maksudnya gimana nih? Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini dari Aceh jauh ya. Ya, Monggo, gimana? maksudnya sudah terinternalisasi. Ini kalau kita lihat dari sisi pekerjaan saja ya, jobs ya. Ini Ya. saya coba membawa dari dunia job saya yang sebagai seorang sekretaris di sebuah dinas. Salah satu value yang saya bawa ke dalam dunia job saya sebagai sekretaris adalah be able working pressure. Saya Work harus under pressure. Iya, saya harus tahan dengan berbagai tantangan ya di dalam dunia pekerjaan saya. Kan kita tahu nih, kalau seorang PNS kan tidak sesuai dengan basic pendidikan ditempatkan gitu kan. Nah, kalau sekarang saya di bidang perizinan, tidak ada basic. Tetapi karena saya punya value yang sudah terinternalisasi, saya harus tahan dengan berbagai tekanan di dalam dunia pekerjaan perizinan. Jadi ketika saya sudah memiliki value be able working pressure, saya akan terus belajar, harus memahami dunia pekerjaan. Kenapa? Ini kan sudah pakem di benak dan otak dan jiwa saya harus kuat bertahan di dalam tantangan apapun itu. Jadi ketika itu sudah menjadi pakem saya tidak akan mampu menerima toxic, bisa tetap open minded dengan segala perubahan. Contoh misalnya kalau dalam dunia perizinan kan dia lebih rentan dengan berbagai macam regulasi kan. Nah, saya harus open, saya harus terus belajar. Apapun tantangannya saya akan belajar. Kenapa? Uang saya sudah sangat lama, saya adalah orang yang be able working pressure. Gak akan orang bisa meretaskan itu. Itu yang saya masukkan sudah terinternalisasi dalam tubuh, jiwa, dan badan saya. Itu loh, Kak. Oke. Wah, keren tuh. Oke. Pertanyaan saya kalau boleh kita diskusi ya, Kak Saiful ya. Ya, siap. Selain tadi work under pressure, ada values apa lagi kah? Yang dari Kak Saiful Bahri. Apakah values-nya cuma satu atau punya beberapa values? Tadi kalau saya bilang kan, coba tolong pikirkan sekitar 3, 4, 5 values yang kakak-kakak hidupi dalam sehari-hari ataupun dia dalam kehidupan ini gitu.
Tadi satu, kalau Kak Saiful, work under pressure. Ada values yang lain lagi apa Kak Saiful? Humble. Saya Humble. ada, ya, apapun, bagaimanapun sifat dan tingkah lakunya customer, karena saya memang bermain di area public service kan, Ya, apapun perilaku customer, ya saya tetap menebarkan ion positif ke mereka. Karena kembali ke keyakinan bahwa ketika saya memunculkan kehambalan yang saya miliki, mereka akan takluk dengan saya punya humble. Yang ketiga, trust. Saya harus membangun kepercayaan. Tentunya dengan cara saya berkomunikasi. Yang keempat adalah empati. Saya mencoba ketika saya bermain di area public service, empati kan harus saya munculkan. Ini ya. merupakan salah satu strategi saya untuk merekrut klien agar memiliki keterikatan dengan saya punya nilai-nilai yang juga harus saya bawa dalam dunia public service. Jadi yang terakhir adalah ini yang mungkin agak juga asing sih. Ini kalau saya pikir asing, kenapa asing? Karena teman-teman saya itu sering mengatakan seolah-olah saya menempatkan dia adalah orang yang serba tahu. Nah, Oke. saya bilang sama teman-teman, kita harus menempatkan kita sebagai orang yang serba tahu. Kenapa? Ini juga untuk memunculkan kepercayaan customer sama kita. Jadi seolah-olah ketika customer itu mengetes kita, ayo kita seolah tahu apa yang dimaksudkan. Tapi jangan lupa agak memperlama waktu mendengar ketika kita punya customer berbicara. Tunjukkan kita serba tahu dengan apa yang dia ucapkan. Itu mungkin. Oke. Menarik. Eh, mohon maaf, Kak Saiful sudah berkeluarga kah? Ya sudah, saya sudah umur 51 saat ini. Oke. Saya sudah masuk generasi baby boomer ya. Bukan Baby Gen boomer. ya, bukan Gen Z lagi. Kalau jiwa masih Gen Z, Bu. Ya, masih Gen Z. Oke, kalau zaman Jiwa. kalau kemarin sekarang Gen Z, sebelumnya milenial, kita sudah masuk yang kolonial kali ya Kak Saiful ya. Ya betul ya. Kita sudah masuk yang kolonial ya. Ya, Anan juga Oke. sudah gede-gede kan? Betul. Pertanyaan saya, bagaimana dengan value family? Itu menjadi Eh, satu values tidak di Kak Iya, ya value sangat. Saya harus bilang juga yang tadi saya katakan yang kelima yang tadi saya sebutkan itu juga merupakan gini, terpakai juga sih di keluarga gitu kan. Value saya juga mengajarkan anak-anak harus tahan terhadap berbagai macam tantangan yang ada, juga harus humble gitu kan, juga harus bangun trust, harus empati begitu. Nah, memang Oke. terkadang di sela-sela kesibukan tidak bisa kita sebarkan ion positif secara full ke mereka, tapi yang pasti adalah kualitas yang terpenting gitu. Oke. Nggak, saya jadi cukup tertarik gitu ya dengan diskusi ini gitu loh. Sebelum Kak Saiful berkeluarga, Iya. apakah yang value tadi bahwa itu harus diajarkan ke keluarga, harus humble dan sebagainya, itu masuk ke dalam value yang selalu diperhatikan? Maksudnya gini, value yang dihidupi gitu. Artinya keluarga itu menjadi value yang cukup diutamakan gitu. Maksudnya selalu pokoknya bagaimanapun saya mengutamakan keluarga saya gitu. Iya, itu memang sudah dari orang tua saya begitu ya, karena memang keluarga harus diprimarikan, tidak boleh disecondary-kan, itu dia. Jadi memang based on-nya saya itu di family, karena kebetulan ini saya kan berasal dari sebuah desa gitu ya, yang kekerabatan juga masih besar volumenya, kebersamaan juga masih besar. Jadi itu yang menjadi based on saya gitu. Jadi tidak itu tadi itu juga merupakan sebagai sebuah contoh yang sudah terinternalisasi. Jadi buat saya sebesar apapun toksik yang masuk ke tubuh dan jiwa saya tidak akan bisa menghilangkan itu value. Uang sudah tertanam dari kecil kan.
Oh, Lingkungan sekitar juga ya. sudah mempengaruhi saya. Jadi dihempang badai gitu kan, angin topang beliung, tidak akan pernah sirna, itu value yang sudah ada. Kecuali kalau value itu ketika kita masuk ke dunia lain, contoh misalnya ketika dulu saya pernah menjadi reception di sebuah hotel di tempat di Medan. Nah, karena keseringan Oke. kita bergabung sama-sama yang suka hangout ke sebuah diskotik gitu. Tapi ketika kita kembali ke keluarga, ya kembali ke basic lagi kan, gitu loh. Oke, sip. Thank you kakak, thank you. Abang lah kalau orang Medan bilang ya, Ya, gitu betul. ya. Terima kasih banyak, Kak. Menarik ya. Sama-sama kakak, sama-sama bang. Menarik ya, Bapak Ibu ya. Jadi values itu tadi kalau Kak Saiful Bahri bilang, udahlah sudah terinternalisasi dalam diri. Ada yang bilang, banyak yang bilang bisa berubah gitu ya. Pengalaman hidup, memasuki tahap kehidupan baru, katanya Kakak Bianti. Bisa berubah kata Etika, tapi nggak mudah gitu ya. Etika kira-kira kenapa nggak mudahnya ya berubah value? Etika bisa buka mic nggak? Ada Kak Selvi bilang berubah karena sikon dan tekanan. Jadi gini, values itu namanya juga nilai, ya. Sesuatu yang sudah kita dapatkan mulai dari kita kecil. Ya, bagaimana kita dididik secara keluarga, secara agama, terus kita mulai bersekolah gitu. Jadi ada hal-hal yang ada transisi-transisi dalam kehidupan kita gitu ya. Sehingga values itu bisakah berubah? Sebenarnya bisa. Tapi betul, sangat amat susah gitu loh. Sangat amat susah tergantung adanya hal-hal yang signifikan yang terjadi. Tadi tekanan gitu ya, memasuki tahap kehidupan baru dan sebagainya. Itu mengenai values. Oke. Nah, kita next ya, lanjut ya. Ini bisa kita sehari semalam nanti di sini ke Bapak Ibu, besok masih kerja kan ya, Jumat ya. Kita lanjut ya, gitu. Tapi tadi diskusinya bagus banget. Oke, nah sekarang tadi ya kita bicara values dan skills gitu. Apa sih values? Apakah skills? Kita latihan sebentar yuk, kakak-kakak. Untuk bisa memahami itu values, apa itu skills ya? Nah, ini ada beberapa kata-kata. Kakak-kakak tolong coba kategorikan itu sebagai values atau skills. Saya malam ini mau memfokuskan values sama skills karena apa? Itu salah dua self assessment paling dasar yang kita harus bisa punya atau kita harus sadari. Oke, udah siap ya? Oke, siapin ya, udah siap ya kakak-kakak ya. Sekarang ini kita kategorikan beberapa kata-kata ini untuk values dan skills. Oke, ini negotiation. Ini skills atau values. Berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan tertentu. Skills apa values? Ya, skills. Wah, mantap ini. Oke. Skills. Oke. Kita lihat ya jawabannya apa. Negotiation itu adalah betul skill. Ini adalah salah satu skills. Oke, next ya. Humility atau rendah hati. Skills apa value? Wah, value. Ini senada semua nih. Yang jawab jangan nyandunya sebelahan pada contekan. Nggak nyontek ya. Values. Oke, sekarang kita coba lihat. Ya, apakah ini values atau skills? Oke, ini adalah values. Wah, top ini loh banyak yang bisa. Oke,
Seru ya, seru. Oke, kita main ya. Saya berharap dengan kita berlatih seperti ini, kakak-kakak sudah mulai semakin, oh iya, tahu nih value saya, skill saya apa. Next, apalagi? Acceptance, keteguhan dalam menerima apa adanya, kesadaran terhadap diri sendiri, kontrol terhadap diri sendiri. Skills, apa values? Ada yang value, mulai agak pelan jawabnya. Oh, mulai value, skill. Mulai rame ini. Ada value, skill. Oke. Oke, acceptance atau keteguhan dalam menerima apa adanya, kontrol terhadap diri sendiri, itu adalah values. Ya, itu tergolong dalam values, dalam nilai bagaimana kita tadi saya menerima bahwa saya mengubah, tidak saya mendahulukan diri saya. Oke, udah seru ya, semakin seru. Oke, baru 3. Ada lagi enggak? Yang keempat, leisure. Memiliki waktu santai dan melakukan kesenangan yang bikin kita happy. Skills apa values? Values. Oh, oke. Oke, value. Ini rata-rata jawabannya adalah values. Oke. Ada skill Bu Iim. Oke, kita lihat ya. Laser ini skills apa values? Itu values. Gitu. Gak ada pelatihan soalnya. Nah, tenang Kak Rini. Belum ada pelatihannya. Nanti Nilam atau Ellen punya cerita soal pelatihan. Oke. Lagi ya, kita main lagi ya. Oke, adventure. Petualangan, menemukan wawasan dan pengalaman baru. Skills apa values? Value. Oke. Suruh ya, skills, values. Oke. Value. Oke, value skills. Pelan-pelan nih ya, kita semakin ramai ke sini, kata-katanya sudah semakin bikin kita berpikir. Adventures itu adalah values. Bagaimana kita di dalam pekerjaan atau di dalam hidup kita atau di dalam karir yang kita tuju. Ingat ya tadi tujuannya uplifting session kali ini kita adalah bagaimana mindfully kita menemukan right direction kepada karir yang kita mau tuju. Mungkin salah satu values-nya adalah kita di dalam karir yang kita lakukan atau dalam pekerjaan yang kita lakukan sekarang kita bisa punya atau menemukan adventure, kemampuan menemukan wawasan dan pengalaman baru. Bukan kemampuan, kita punya kesempatan untuk menemukan wawasan dan pengalaman baru, memberikan wawasan dan pengalaman baru. Oke, kita tarik napas dulu. Networking. Nah, networking ini skills atau values, mengembangkan jaringan, relasi, menjadi hubungan yang lebih bermakna dan saling menguntungkan. Tadi Kak Saiful bilang bagaimana kita bisa mendapatkan supaya klien itu tahu kita. Skills. Wah, ini gampang kayaknya ya. Ini skills. Betul. Ini adalah skill. Oke. Apalagi ini. Initiate change. Bagaimana kita menginisiasi perubahan. Punya kemampuan untuk menjadi agen perubahan. Agent of change. Untuk menjadi hasil yang lebih baik. Skills apa values? Skills. Oke. Skills. Ini adalah betul skill. Depannya juga udah tulisannya kemampuan ya. Skills. Jadi udah mulai ya, kakak-kakak sudah bisa mulai tahu pelan-pelan mendapatkan sense, oh ini skills, ini values. Oke? Udah cukup ya permainannya dulu ya kakak-kakak ya. Kalau yang pernah bermain nodel akan terlihat perbedaannya. Tadi ada, kalau kakak-kakak perhatikan,
ada angka di sebelah kanan atasnya. Ya, itu di kartu apa namanya coaching tools kita yang akan kita launching nanti. Pengumumannya ada di belakang. Kita akan menemukan banyak values-values dan skills-skills yang membuat kita menyadari lebih spesifik kepada diri kita. Self-assessment jauh lebih dalam kepada diri kita sendiri. Oke? Nah, next-nya adalah setelah self-assessment, kita setelah tadi identify gitu ya, setelah self-assessment, saya mau nanya gitu loh. Tadi kita udah bermain, ini values, ini skills, kita mulai dalam pelan-pelan punya pemahaman lebih jauh. Oke, ini adalah value saya, ini adalah skill saya. Saya mau minta kakak-kakak gitu ya, pikirkan tadi lagi gitu ya. 3-5 values atau nilai yang dihidupi atau dijalankan, sadar tidak sadar, sekarang mungkin semakin sadar, oh ada values itu yang saya tanpa sadar selalu saya akan mencari values itu di setiap apa yang saya lakukan. Ya, skill saya apa sih gitu, atau skills apa yang saya mau tambahkan terus. Nah, seberapa ya self assessment ya. Tadi kan kita ceritanya kita butuh self assessment, kalau kita tidak sadar, kita tidak bisa tahu bagaimana atau arah mana yang kita ambil. Pilih gambar-gambar berikut ini yang bisa menggambarkan seberapa sekarang ini dengan kondisi sekarang ini. Tadi ada bilang oh belum ada pelatihannya, nggak ada apa-apa, kita nggak pakai pelatihan dulu. Dalam kondisi sekarang, menurut kakak-kakak seberapa pengertiannya mengenai value kakak-kakak masing-masing dan skillsnya? Apakah gambarnya seperti ini? Atau gambarnya seperti ini? Atau seperti inikah sekarang kondisinya? Seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Silakan dilihat gambarnya. Ingat lagi tadi, oh oke, self-assessment-nya. Saya sudah mulai paham. Value saya apa? Skill saya sudah mulai paham. Oke, ini menggambarkan dari 6 gambar ini, mana yang menggambarkan tingkat pemahaman kita terhadap values dan skills kita. Self-assessment ya kakak-kakak ya. Jadi menurut kakak-kakak gambar yang mana? Silakan dipilih, silakan tulis di kolom chat. Kalau ada yang mau buka, silakan. Pertanyaan saya, sebelum dipilih, coba dilihat gambarnya. Mengapa tertarik dengan gambar ini? Gambarnya, kombinasi warnanya, atau apa? Yang mana yang menggambarkan self-assessment kita? Sampai sejauh apa kita mengenali diri kita sendiri dari sisi value kita apa? Skills kita sampai di mana? Ya, kartu-kartu ini tadi di depan sudah cerita mengenai points of view. Ini adalah satu dari 5 kartu-kartu points of view. Jenis kartu points of view. Oke, silakan siapa yang mau sharing? Kartunya yang manakah yang menggambarkan self-assessment saat ini? Nggak perlu harus pakai pelatihan tadi ya, kakak ya. Silakan siapa yang mau sharing? Ada yang sudah milih atau masih milih 1 apa 2 apa 3 ya? Apa yang mana yang saya ya? Gitu loh. Oke? Atau nggak ada yang cocok kah gambarnya? Yang terjebak di dalam tanah kak, yang terjebak dalam tanah. Oh, yang anak kecil ini ya, yang nomor 3 ya.
yang kepalanya nongol doang, badannya terendam di dalam pasir. Itu ya Kak Berli ya. Oke. Nomor 2 itu yang lagi tutup mata. Nah, saya mau nanya ke Kak Seto. Apa gambar ini menggambarkan apakah Kak Seto? Kak Seto bisa buka mic kah? Oke, ya siap. Monggo, silahkan. Gambar kalau saya melihat ini membayangkan perjalanan ke depan yang akan dihadapi, ya. Kemudian berpikir bagaimana metode yang akan kita jalankan. Mungkin demikian Kakak. Terima kasih. Sejauh apakah Kak Setos mendapatkan atau mendapatkan self assessment? Jadi assessmentnya ke diri sendiri sudah seberapa jelas atau masih benar-benar gak jelas? Ya sudah jelas. Jadi arah tujuannya jelas ke depan, ya, walaupun masih samar hitam tapi jelas ke depan. Kenapa harus menutup mata? Karena ketika kita berjalan secara harfiah dengan menutup mata berarti yang berjalan adalah pikiran kita. Mental kita siapkan, pikiran kita fokuskan. Demikian Kak, kira-kira Kak. Oh gitu. Jadi artinya kita siapkan tanpa terpengaruh kiri kanan gitu kali ya? Ya betul, nggak fokus jadi fokus. Jadi fokus. Oh, lebih kepada jadi fokus, bukan kepada, saya nggak ngerti, saya nggak kelihatan di depan saya kayak apa, bukan gitu ya? Nggak. Oke, monggo matur nuwun. Terima kasih. Ya, Kak Novi, gambar terakhir elegan, confident. Maksudnya kayak apa, Kak? Keren aja gitu nyetir pakai stiletto terus sepatunya bagus. So I'm confident with my skill and my current condition. Oke, so menggambarkan confidentnya kita gitu ya, bahwa udah sekarang tinggal just gas dengan sepatu tingginya ya, dengan stilettonya, wih mantap gitu ya. Oke, Kak Selvi sama tertarik wanita pakai sepatu berhak gitu ya, menjaga diri dan pintar menahan segala sesuatu yang berbahaya. Wow, ini apa pintar menahan segala sesuatu yang berbahaya karena apanya Kak Selvi? Kak Selvi bisa buka mic atau boleh dijawab aja melalui chat. Kak Arif, gambar jalan sendiri, sing penting yakin. Mantap, sudah bertambahkah keyakinan self assessment-nya ya? Mudah-mudahan ya Kak Arif ya. Oke, ada yang mau sharing lagi Kak? Kita lanjutkan ya. Oke, ada yang 4. 4 itu itu yang nenek-nenek yang senyum berbahagia bersama burung-burungnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kita udah punya self assessment. Oke deh, Yanti, sampai titik sini self assessment saya lumayan tahulah value saya apa, skill saya apa. What next? Udah tahu gitu. Personality saya pernah ngambil psikotes, oke lah ya, interest saya juga bisa lah saya dapatkan gitu. What next? Setelah kita punya self assessment. Kakak-kakak, setelah punya kita tahu value kita apa, skills kita apa, kita tambah dengan tadi personality dan interest kita set goals. Kita tahu sekarang goalsnya, tujuan kita mau kemana. Harapannya adalah dengan self assessment yang lebih dalam lagi kita mengenal diri kita sendiri. Kita sudah tahu goals kita arahnya kemana. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi ini having a clear values and skills gitu. And disupport dengan tahu personality kita kayak apa, interest kita kayak apa, akan sangat amat membantu kita mindfully walk to the right career path atau career direction kita. Our future career, our future job. Ya, tanpa kita punya self assessment yang kuat, yang kita mengetahui diri kita sendiri, what is our values, what is our skills gitu ya, kita tidak akan bisa mengarah ke arah yang baik, non-fully.
Lingkungan yang tidak baik tapi tetap punya values yang baik, mungkin Bu Yanti, maksudnya gimana nih Kak Selvi? Pertanyaan atau pernyataan kah ini? Lingkungan yang tidak baik tapi tetap punya values yang baik, mungkin tadi Kak Selvi cerita tentang warna pakai sepatu itu tadi ya. Lingkungan yang tidak baik tapi bisa menjaga diri sendiri. Kita tetap punya values yang baik walaupun di dalam lingkungan yang tidak baik. Kita punya, karena kita self-assessment kita sudah cukup dalam, kita mengerti kita. Karena kita sudah punya self-assessment yang cukup dalam, kalau kita berada kayak tadi, misalnya Kak Selvi bilang dalam lingkungan yang kurang baik, kita sudah bisa tahu action plan-nya apa. Oke? Oke, kakak-kakak. Nah, ini ada kata-kata dari si Earl Nightingale. Nightingale, apa sih bacanya ya Nightingale? Dia bilang gini, people with goals, kalau jelas goals-nya, tujuannya, pasti berhasil karena apa? Karena mereka tahu mereka menuju ke arah yang mana. Mereka mindfully walk to that direction. Mereka tahu diri mereka sudah punya self-assessment yang cukup kuat, tahu values-nya, tahu skills-nya, dan disupport dengan personality dan interest-nya. Mereka akan succeed. Ya. Terus ada kata-kata satu lagi adalah, goals itu adalah dreams with deadlines. Jadi, kata-katanya adalah bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa berhasil ubah mimpi kita menjadi kenyataan. Kita punya mimpi, bagaimana supaya bisa berhasil bangun dan jalankan mimpi itu ke arah yang benar karena kita sudah punya self-assessment. Oke? Ini saya coba jawab pertanyaannya Kak Indi. Bagaimana jika sudah tahu value dan skill, define future career, tapi belum bisa menuju sana karena sesuatu dan lain hal. Oke. Tadi ini ya, goals adalah dreams with deadlines. Kita punya deadlines-nya seperti apa, Kak Indi, gitu ya. Saya coba bantu jawab. Adalah bagaimana kita, tapi belum bisa menuju sana karena sesuatu dan lain hal. Kita punya action plan. Goals kita punya deadlines-nya. Kita akan sampai ke sana. Bagaimana supaya bisa sampai ke sana? Kita mulai dengan langkah-langkah. Kita buat langkah-langkah kecil. Ya. Ada kata-kata bagus bahwa bagaimana manusia itu bisa sampai ke bulan dimulai dengan satu langkah kecil. Diteruskan dengan langkah kecil dan langkah kecil dan langkah kecil. Ya, kita buat timeline. Oke? Ini nanti akan diceritakan ya. Jadi kita punya career coaching tools yang namanya career kompas gitu ya. Career kompas istilahnya kita career kompas yang kita akan launching gitu ya. Kita punya kata-katanya bagus banget ya, live with clarity. Jadi kita dengan career kompas ini kita punya clarity terhadap diri kita. Kita punya clarity, kita bisa lead secara mastery karena kita sudah tahu, sudah paham. Oke, saya balikkan lagi kepada Kak Nilam sama Kak Mariati, gitu. Karena ini adalah slide saya yang terakhir. Kalau masih ada pertanyaan, silakan masukkan ke dalam di dalam kolom chat. Saya akan coba bantu jawab atau nanti kita akan jawab berikutnya. Silakan, Kak Mariati atau Kak Nilam. Oke, terima kasih banyak Bu Yanti, materinya luar biasa. Tadi ada beberapa self-assessment juga, jadi saya juga ikutan nyobain karena kan masih Gen Z ya Bu, saya kan masih Gen Z gitu, saya fresh graduate, baru kerja di sini gitu, jadi saya juga masih cari-cari gitu, skill saya apa, value saya apa gitu. Terima kasih banyak self-assessment-nya hari ini. Kita juga main
tools baru kita tadi adalah Career Compass Tools. Jadi tools ini bukan cuma buat coach-coach aja, tapi bisa juga buat mungkin guru atau dosen yang mungkin mau membantu siswanya atau mahasiswanya untuk menemukan true skills dan true value-nya mereka. Nah, mungkin dari sesinya Bu Yanti tadi ada yang ingin bertanya, boleh banget bisa open mic atau mungkin tulis di kolom chat. Boleh. Siapa ini? Sedikit menambahkan juga Kak Nilam ya. Tadi kalau kakak-kakak lihat yang kita mainkan ya ini values atau skills tadi selain ada nomor itu adalah kartu-kartu kita yang tadi seperti saya cerita itu adalah career coaching tools kita yang akan kita launching. Jadi sekarang ini nih siapa yang hadir malam ini udah mulai sudah duluan melihat apa namanya sudah dapat spill-spill kartunya yang baru itu akan seperti apa. Dan itu kartunya akan banyak. Gitu. Oke. Silakan Bapak-bapak Ibu-ibu mungkin yang mau tanya-tanya boleh banget. Bisa langsung open mic aja atau bisa tulis di kolom chat juga kalau misalkan malu-malu. Sama Nila mau ingetin lagi. Tadi kan kita juga mainan kartunya Points of View ya Bu Yanti ya? Ya, betul. Nah, itu adalah tools Punctum namanya. Tools Punctum. Nah, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin penasaran itu toolsnya apa, lalu kegunaannya bisa apa aja. Nah, bisa banget hubungin Kak Putri untuk tahu info lebih lanjut soal tools-tools dari Points of View Indonesia. Gitu. Nah, mungkin kita lihat di kolom chat nih, Bu. Apakah sudah ada pertanyaan atau malu-malu? Masih malu-malu sepertinya. Nah, ini tadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu masih bingung gimana caranya nemuin value-nya atau skill-nya, atau mungkin mau membantu orang-orang di sekitar kita gitu ya, untuk nemuin skill sama value-nya mereka, bisa banget ikutan event launching kita, tools yang tadi kita mainin, Career Compass Tools di Jakarta tanggal 12 Juli nanti ya. Udah bulan depan banget, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah tertarik pengen belajar lebih banyak, explore lebih banyak soal values dan skill, dan juga gimana sih caranya buat bantu orang-orang di sekitar kita untuk tahu karir yang tepat ataupun pekerjaan yang memang cocok untuk mereka itu seperti apa gitu. Bisa banget hubungin Kak Ayuli, nomornya sudah tertera, ataupun bisa scan barcode-nya juga. Nah, eventnya itu ada di Jakarta tanggal 12 Juli ini. Ada early bird juga ya biayanya Iya, ya. ada early bird juga. Tuh. Khusus sampai besok aja. Ada Oh iya, sampai harga besok ya. khusus. Iya, sampai besok. Jadi segera hubungi Kak Ayuli kalau misalkan tertarik. Karena kesempatan early bird-nya cuma sampai tanggal 20 aja, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gitu. Dari 1,8 early bird-nya 1,5 juta ya. Jadi 1,5 aja. Cuman sampai besok. Jadi waktunya singkat banget. Bisa langsung scan barcode-nya atau hubungi Kak Ayuli sekarang juga. Kak, aku mau early bird sekarang. Boleh Kak Ayuli ada di sini juga, jadi sudah ready kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu mau chat Kak Ayuli, mau tanya-tanya dulu juga boleh banget. Ada di kolom chat juga. Nanti kakak-kakak di dalam acara ini nanti kita bertemu gitu ya. Siapa yang mudah-mudahan punya waktu 12 Juli gitu ya. Kita akan bertemu, kita akan di situ akan mengeksplorasi lebih dalam lagi tadi. Values-nya kita apa? Tadi kan contohnya cuma sedikit ya, lupa saya sekitar 8 kayaknya kartu ya. Kita punya kartu itu values itu banyak banget sehingga kita bisa betul-betul melihat ya mengakses jauh lebih dalam value apa yang kita hidupi. Skills apa? Kita akan explore lebih dalam lagi mengenali diri kita sendiri. Self assessment-nya jauh lebih dalam daripada tadi sekedar bermain. Tadi kan cuma kita main-main sebentar ya gitu ya. Kita juga akan belajar bagaimana setelah tahu diri kita, bagaimana kita mengembangkan tim di dalam tadi pekerjaan kita, gitu ya, atau mengembangkan orang-orang tersayang kita, gitu. Sehingga kita juga akan punya ini bisa mengalami transformasi secara personal. Oh,
Oke, saya baru tahu ternyata gitu ya. Kenapa kok dulu itu saya pindah pekerjaan karena apa? Itu akan kita sama-sama bermain jauh lebih dalam lagi pada saat nanti tanggal 12 Juli, nggak sampai 1 bulan lagi, 3 minggu lagi di Jakarta ya, Kak Nilam ya. Ya, betul banget Bu Yanti. Ini ada pertanyaan dari Pak Arif. Bagaimana ya coach cara Bagaimana ya menjelaskan values coach kita? cara menselesaikan dan skill dengan karir? Bah, nah ini sebenarnya jawabannya ada nanti itu sih di dalam di dalam di dalam acara ini. Mudah-mudahan Kak Arif bisa ikut yang di tanggal 12 Juli. Kita akan bahas jauh lebih dalam lagi bagaimana tadi salah satunya adalah saya udah tahu self assessmentnya saya sudah tahu value saya sudah tahu skill saya. Bagaimana saya menyelaraskannya dengan arah karir saya. Gitu ya. Yang pastinya adalah secara simpelnya kalau kita sudah tahu values kita akan belajar value-value mana yang harus ada, enggak boleh, enggak kudu, wajib. Nah itu coba ada kudu, wajib, harus, enggak boleh, enggak ada. Mana yang values-values yang ya oke lah ya kalau sekali-sekali kondisi tertentu enggak ada, enggak apa-apa deh gitu. Atau values yang ya udah nggak ada juga nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu ya. Kita akan belajar dari situ. Setelah kita tahu di situ, kita tahu skill-skill kita gitu. Kita akan punya cara. Kita akan dapatkan insight-insight. Oh, oke. Karena saya sudah tahu, berarti kemana arah saya? Apa yang akan saya lakukan? Bagaimana saya akan melakukannya? Begitu ya Kak Arif ya. Saya coba jawab secara singkat aja karena ini sudah udah jam 9 lebih. Oke? Ada pertanyaan lain kah? Ada pertanyaan lain kah kira-kira kakak-kakak? Sebelum Silakan Bapak Ibu. mengakhiri ini, saya boleh dong ya kakak-kakak bertanya, insight apakah yang kakak-kakak dapatkan hari ini? Satu kata, maksimal 1 kalimat. Satu kata gampang, misalnya apa? Masih bingung? Oh, saya sudah semakin jelas. Apakah insight yang kakak-kakak dapatkan dari sesi kita 1 jam lebih sedikit? Kira-kira apa yang kakak-kakak dapatkan? Excited, fun. Oh, thank you, Kanovi. Apakah insight apa yang kakak-kakak dapatkan dari sesi kita? Makin penasaran. Semakin mantap. Wah, ini semakin mantap banget ini. Makin mantap, semakin penasaran. Semakin penasaran itu adalah awal yang bagus untuk semakin mengenal diri kita sendiri. Bagus Kak Arif. Refreshing, semakin mantap. Oke. Makin penasaran. Yang lain, kakak-kakak yang lain, apakah yang didapatkan dari sesi malam ini? Insight apa? Self-reflection. Thank you, kakak-kakak. Oke. Sekali lagi, kalau kakak-kakak bisa mendapatkan sesuatu dari sesi ini, yuk bagi yang ada di Jakarta atau berkesempatan ada di Jakarta tanggal 12 Juli, masih 3 minggu, bisa diatur-atur waktunya. Yuk ketemuan yuk kita tanggal 12 Juli. Kita explore lebih dalam dengan karir Kompas kita. Namanya Kompas gitu ya, kayak gambar di belakang saya ini gitu ya, Kompas gitu ya. Jadi kita tahu kompas karir kita ke arah mana. Gitu. Oke, silakan Kanilam. Oke, terima kasih banyak buat Bu Yanti, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah hadir hari ini. Atau mungkin bisa kita kasih reaction buat Bu Yanti buat sesi hari ini. Kita kasih love mungkin.
Oke, banyak love dari Bu Bianti, dari Kak Ellen, dari Kak Cahya. Terima kasih banyak Bu Yanti sudah menyampaikan materi yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah menyempatkan hadir, walaupun tadi ada yang di jalan, atau mungkin ada yang lagi melakukan kegiatan lain, tapi bisa tetap mindful dan hadir di sesi uplifting hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sesi hari ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk punya direction yang lebih clear ke karir yang diinginkan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih sudah menghidupkan sesi hari ini. Makasih Mbak Yanti, makasih Thank you Nilam. Bu Yanti, thank you Mbak Terima Nilam. kasih. Selamat Terima kasih malam Pak Bapak Ari. Makasih Mbak Ibu. Mariati. Hai Mbak Yuli. Aku izin ya, izin Kasih. Terima kasih semuanya. Bye bye. Lia, thank you udah hadir. Novi, thank you.